Mas, Mbak, adik-adik, jangan hanya gara-gara kekurangan yang kita miliki kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ini loh, hakul, pede, pateng dedet. Ayo, tidak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa memiliki kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Maka orang tua banyak berharap dengan yang muda-muda. Maka saya sampaikan kepada yang tua, please berikan kesempatan kepada yang muda. Supaya apa? Yang muda bisa banyak berkarya. Kenapa? Karena anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Untuk apa banyak gaya kalau nggak punya karya? Coba, kamu harus punya karya. Kalau kamu punya karya, maka akan menjadi dua, good looking sama good rekening. Ayo mbak-mbak pilih yang mana? Pilih yang good looking apa good rekening? Tetap good rekening, cewek dilawan. Karena kalau good rekening bisa menjadikan good looking. Itu bedanya cowok sama cewek. Kalau cewek, mohon maaf, kalau cowok good rekening bisa jadi good looking. Kalau cewek gara-gara good looking bisa good rekening. Iya. Paham apa orang? Apa bedanya wong lanang karo wadon ya? Bedanya kan siji. Wong lanang semakin sugih semakin nakal. Wong wadon semakin nakal semakin sugih. Matane. Orang tua harus banyak memberikan kesempatan kepada yang muda. Tapi faktanya, mohon maaf, kadang-kadang orang tua ini merasa tersisih ketika anak muda mulai berkarya. Contoh, di beberapa masjid dan musola dipaksakan yang menjadi imam yang tua. Padahal mohon maaf, kadang-kadang bacaannya tidak sefasih yang muda. Yang muda tidak dikasih kesempatan. Kenapa? Karena masih merasa ada yang tua. Padahal imam sholat itu tidak ada syarat harus tua, tetapi harus fasih. Fasih itu pemahamannya ada dua, fasih bacaannya sama fasih yang kedua adalah nyambung dengan maunya jamaah. Contoh, kalau fasih bacaannya jelas, kalau fasih nyambung dengan kemauan jamaah, contohnya habis isya di rumahnya Rianto ada pengajian. Maka sebagai imam yang fasih, setelah Fatihah dia tidak baca surat panjang-panjang. Berarti dia nyambung dengan kemauan jamaah. Ngerti bareng Isa anak pengajian di rumah Rianto ber-Fatihah Yasin. Kan bajingan. Maka mohon maaf, masing-masing pihak ini harus tahu diri. Yang tua tahu diri, yang muda juga tahu diri. Maka orang Jawa ngomong apa Bapak Ibu? Wong murid kuwi kudu bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Harus bisa rumangsa, dengan rumangsa bisa. Berarti apa? Tahu diri. Maka Gus Miftah pernah punya quote tentang tahu diri dan tahu tempe. Nah, ini quote, master of quote. Kamu tahu nggak bedanya tahu sama bokong? Oh beda, tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi. Jadi boleh jadi tempe matanya. Apa bedanya tahu diri dan tahu tempe? Bapak Ibu, tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Banyak orang suka makan tahu tempe tapi lupa tahu diri.
Tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu diri. Yang tua tahu diri dengan memberikan kesempatan yang muda-muda. Yang muda jangan suka ngoyak-ngoyak yang tua. Makanya kenapa kalau kamu menikah yang seumuran saja, jangan yang tua. Kalau kamu umpamanya menikah dengan janda umur 50 tahun, loh, kira-kira yang mati siapa? Ya kamu duluan. Kalau kamu nikah dengan janda 50 tahun usianya, kamu bisa mati duluan. Kenapa? Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Anak siapa dia? Itu teman Raini ya? Anak siapa? Hah? Hakul sapar. Hakul mobil. Hakul nafi. Panggilannya apa? Iten. Hakul panggilan Iten. Ini orangnya jangan sebut makan nasi cuy, gak nyambung cok. Santai Hakul udah nikah belum? Udah. Emang ada yang mau sama kamu? Udah nikah Hakul? Oh belum. Umurnya Bira 18. Orangnya tuh temen ya. 18, tak pikir 29. Tapi santai Kul. Kalau berangkat dari ceritanya anaknya Nabi Adam, Allah itu maha adil. Adilnya di mana? Anaknya Nabi Adam itu kan kawin silang. Jadi kalau yang cowok cakep, istrinya jelek. Kalau yang cowok jelek, istrinya cakep. Kan Hakul wajahnya jelek. Insya Allah besok istrinya remuk. Nanti Hakul begitu cintanya ditolak, dia akan bilang, ini kalau kok plain kelur rating, orang so nyanding mereka kalah glowing. Ya. Hakul. Kita doakan Hakul istrinya cantik. Amin. Dan 15. Ngopi dulu. Aku tak kasih minum Kul. Ini caraku untuk kamu Kul. Angkat Kul. Saya kemarin pengajian di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ada jamaah tak kasih minum, pulang orangnya stroke. Orang Kul. Sudah jadi. Berkah Kul, berkah. Ya jangan, masa hitam minum hitam. Tapi Hakul harus belajar dari filosofinya kopi. Kenapa? Kopi pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Sangi. Aku tahu kenapa kopinya pahit. Karena sambil minum kopi lihat raimu. Pahit ya. Coba. Iki mesti pacare Hakul bisa bilang, Semarang kali ini budak. Cinta saya ngeraini budak. Semoga Hakul panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, Hakul hidup sendiri. Nah, kewajiban orang tua apa? Melahirkan generasi yang istimewa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah merasa khawatir seorang kiai kalau son yang ngangung-ngangung. Itulah bedanya sound system sama cewek. Kalau sound system dirakati oke, ketok wujudnya.
Waduh, diragati teh oke diuntal kancane. Iya. Wadon dimodali kalau hakul diuntal iya. Nah, wal yasadina taraku min khalfihim. Hendaklah seseorang merasa khawatir, takut, khasyah, khauf ketika meninggalkan generasi yang lemah. Maka Rianto, di mau Rianto. Oh, apa? Ini tau malam juga nih. Ya Rianto sama anaknya yang surat sini. Rianto. Ini dulu teman saya namanya Rianto, tapi dia tidak bisa ngomong R, jadi Lianto. Ini anaknya surat di. Wah ini ditanya apa ya? Wah ini pulas. Di sini. Apa? Di sini. Kumisnya. Zahirul Ubaid bin Rianto. Manggul. Sekarang saya nanya si Rianto dulu. Insya Allah di akhir pengajian hakul tetap kita bantai. Ini namanya viral. La ilaha illallah al-malikul hakul. Nah, biasanya itu lagu untuk orang mati. Dan hendaklah seseorang merasa khawatir, khasyah, cemas ketika meninggalkan generasi yang lemah. Makanya mohon maaf, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini usianya 77 tahun, harus menjadi bangsa yang hebat. Saya bersyukur Bapak Ibu, ini fakta. Sekarang banyak negara di dunia bangkrut. Malaysia itu dulu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Makanya banyak PKI yang kerja di Malaysia, tenaga kerja Indonesia. Sekarang Anda tahu Pak, Malaysia mau bangkrut karena sukanya maling, reok dimaling, keris dimaling, batik dimaling, bangkrut. Sri Lanka bangkrut. Turki yang dulu katanya punya presiden hebat namanya siapa? Erdogan, sekarang bangkrut. Coba Anda lihat bangsa Indonesia mau dikatakan bangkrut kayak apa? Coba sekelas Rianto bisa ngundang Gus Miftah. Karena Rianto bilang sama asisten saya besok bayarnya pakai BPJS. Sama nih dong. Nah, terus sama nih dong. Belum. Jujur. Cuma Rianto wedi. Ya nanti kalau diamplopi diterima. Kalau nggak diamplopi Rianto di WA. Nah, piye primen karepe. Ini bangsa yang hebat. Coba indikasinya apa? Penanganan COVID. Bandingkan Indonesia dengan Cina sekalipun, lebih hebat Indonesia. Begitu datang COVID, kasih masyarakatnya BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indramayu, begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Besoknya muncul lagi BLT kedua, BLT untuk UMKM pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul besok yang ketika akan ada BLT untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Hercules ngaku gila? Vaksin Indonesia paling hebat. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang besar, butuh banyak orang besar. Dan kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang besar, termasuk Zahirul Ubaid, besar kumisnya. Sing dandani siapa?
Zairul cita-citanya pengen jadi apa nak? Apa? Pinjam mic-nya dong mas, pinjam mic-nya. Saya mau tanya sama Zahirul Ubaid. Zahir pengen jadi apa? Panggilanmu Zahir, Ubaid apa Irul apa Hakul? Apa panggilannya? Pakai mic sayang. Ubaid cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi Hakul, ngapain? Hakul pengen jadi apa nak? Oh, pemain bola. Siapa pemain idolamu? Siapa? Lu cinta Luna. Siapa pemain idolanya? Ronaldo? Messi? Siapa? Apa pemain nasional? Arkan? Atau siapa? Atau Rianto? Malu ya. Kamu udah ngaji belum? Sudah. Iqra jilid berapa? Oh belum. Oh Iqra jilid 2. Larianto jilid pira. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semuanya punya kesempatan yang sama. Mas, Mbak, adik-adik, jangan hanya gara-gara kekurangan yang kita miliki kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ini loh, Hakul, PD, pateng dedet. Ayo, tidak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa memiliki kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Berapa paham? Falikuli syai'in maziyah, semuanya punya kelebihan. Gus Miftah mungkin tidak menjadi santri yang alim, tapi punya kelebihan. Rianto, pekerjaannya apa Rika? Buru apa? Buru tempe. Tempe ini siapa? Tapi nggak apa-apa Rianto, karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ya jangan nom-nom kayak santai aja. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Tuh, ada yang punya kelebihan anak-anak hadroh selawatan. Makanya kamu pede besok. Kalau ditanya sama calon mertua, pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh. Keren. Punya kelebihan. Banser punya kelebihan kesetiaan kepada Kiai dan NKRI. Makanya saya besok masuk surga dikawal sama Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei sama Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Semuanya punya kelebihan, nggak mungkin nggak ada kelebihan orangnya. Itu masih tukang syuting, punya kelebihan, matanya merem siji. Coba kalau lagi motonya dengan, kenapa kok merem satu? Karena kalau dua-duanya merem nggak bisa lihat. Itu punya kelebihan, perutnya besar. Ya Allah, tukang syutingnya perut nih. Aja gede-gede petengnya. Ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuknya cilik lah. Rianto katanya cilik, berarti manuke. Kemarin kamu sunatnya di mana? Oh belum. Saya sarankan sunatnya di Jepara. Bentuknya ukir-ukiran. Nah, falikuli syai'in maziyah, semua orang punya potensi yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang istimewa. Maka ibu, mohon maaf, nggak ada anakmu yang terlahir tanpa punya keistimewaan apapun. Maka saya bilang nggak ada anak bodoh, itu nggak ada. Pasti punya kelebihan.
anak saya dulu nggak bisa matematika sama sekali. Itu persis kayak saya. Pelajaran matematika belas nggak nyambung. Tapi faktanya saya nggak bisa matematika, tapi pintar ngitung duit. Nurun mas, anak saya juga nggak bisa matematika sama sekali. Kelas 3 naik kelas 4 ujian matematika soal 10 salah semua. Nggak ada satupun yang benar. Gurunya mau marah nggak berani. Lah anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, Pak Guru, saya pengen tahu kenapa anak saya soal matematika salah semua. Tolong datang ke pondok. Gurunya datang ke pondok. Kamu kaget? Yang kaget Zairul apa Bapak Ket? Kali-kali. Begitu sampai pondok saya tanya, Pak Guru, kenapa? Coba silakan tanya kepada anak saya, salahnya di mana? Anak saya waktu itu umur 7 tahun, umur 9 tahun. Mas, anak saya namanya Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Anak nyong dewek, sing kelon ya aku dewek. Kok sing cerewet cangkem Amerika. Nomor 2, kalau nomor 2 yang cewek itu namanya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa saya kasih Mekah? Karena dulu dapetnya di Mekah, matangnya pas di Mekah, lahirnya pas saya haji, maka saya kasih nama Mekah. Mekah. Nah, ditanya sama gurunya, Mas Aki, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 semuanya salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul, lanjutkan. Istri saya mulai gini, bagaimana? Karena aku malu. Mungkin anak ini nggak bisa matematika, tapi yakin Allah akan kasih kelebihan yang lain. Jadi jangan anggap kemudian kekurangan itu akhir dari segalanya, Dok. Santai saja. Dulu saya tamat kuliah, mau selesai kuliah, saya mau diangkat jadi pegawai negeri, Pak. Ijazah saya diminta untuk jadi pegawai negeri, saya tolak. Gus minta mau nggak jadi pegawai negeri tanpa tes, minta ijazahnya. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak bisa bangun pagi. Habis subuh saya tidur. Lah pegawai negeri harus berangkat pagi. Kan saya bangsawan, bongsor sing taniawan. Kalau Rianto beda. Subuhnya awan-awan. Subuh jam itu. Usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jangan sampai hanya gara-gara kekurangan yang dimiliki oleh anak kita menjadikan orang tua menjadi tidak percaya diri. Gak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa tidak memiliki kelebihan apapun. Lu santai, apalagi hanya persoalan rezeki umpamanya. Wallah, saya dulu nikah Mas Hakul, umur saya 24 tahun. Saya dulu pengen menikah umur 25 tahun, tapi terpaksa umur 24 tahun saya harus menikah. Ngomong mateng bisik tak ajar. Bosok mateng bisik ya. Yang mana cowok apa? Saya itu menikah kepepet gara-gara saya pengen menikah umur 25 tahun. Tapi 24 saya harus menikah. Kenapa? Karena saat itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya Anda jangan kaget kalau hari ini banyak artis menikah yang diminta memberikan nasihat pernikahan saya. Terakhir kemarin Mbak Via Valen minta saya nikahi, saya nasihati kok saya nikahi. Tambah mata aneh. Kenapa cowok setia? Karena nggak mungkin nikah lagi, kecuali kepepet. Karena saya dengar-dengar di Indramayu banyak janda heran. Ada janda di sini? Ada. Kok ada? Aku nggak mau pulang. Loh, kalau kamu nikah dengan janda enak.
nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu umur 24 menikah Bu, gara-gara saya sering ngasih nasihat pernikahan. Lah itu dihina sama kiai-kiai. Miftah, kamu tuh belum pernah menikah kok memberikan nasihat pernikahan. Gimana sih? Gitu. Saya aja ngira apa-apa. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa? Mutin, lebih. Saya bilang kira masalah. Belum nikah nasihati orang menikah. Kenapa? Mutin mbah lebih. Durung mati, wis mudah lagi wong mati. Apa mbak lebih kudu mudah diri sih ngono. Budi ya mbak lebih budi wonge. Enten wonge lebih. Nah, biasanya lainnya kayak bandosa. Ketika kemudian saya menikah, wallah Bu, saya nggak punya apa-apa sama sekali. Bahkan jenengan pengen tahu, tahun 2010 itu saya motor saya nggak punya. Motor nggak punya. Mau ngaji pinjam motor mertua saya. Karena seperti yang sering saya ceritakan di YouTube, saya waktu itu posisinya adalah mall 5, madep-madep mangan melu morotua. M10, madep-madep mangan melu morotua muring-muring menantu menang mawon. M15, madep-madep mangan melu morotua muring-muring menantu menang mawon, morotua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya M1, apa Pak? Matamu. Sebenarnya orang tua dulu saya dulu tuh kaya banget. Mbah saya tuh kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 8. Falikuli saya masih. Nah, tugas orang tua dan tugas kita adalah menemukan di mana kelebihan kita. Saya tuh punya jamaah Bu. Mohon maaf, gak bisa melihat. Matanya gak bisa melihat, tapi hidupnya bahagia minta ampun. Tak guyoni sering datang ke pondok, tak kasih uang 100.000. Uangnya untuk beli apa Mas? Untuk beli paket pulsa. Untuk apa? Lihat YouTube. Lah matanya aku kok bilang itu primen. Maksudnya mendengarkan YouTube. Malah sering guyon sama saya. Gus Miftah kalah sama saya. Dan dia punya istri. Coba, orang nggak bisa melihat punya istri. Makanya saya selalu bilang, jatuh cinta itu dari hati bukan dari mata. Kalau hati itu cinta, mata itu nafsu. Makanya orang buta walaupun tidak pernah melihat pasangannya, dia bisa jatuh cinta, menikah, matang, dan nggak pernah salah jalan. Lu dia malah ngomong sama saya, oh Gus Miftah kalah sama saya. Gus Miftah kelon berapa menit? 30 menit, inyok rong jam 10 menit. Hah? Kok bisa? Iya, rong jam golek dalane 10 menit main. Saya nangis Pak kalau ketemu teman-teman saya ini yang buta ini. Mereka nggak bisa melihat, tapi Allah itu adil, dikasih kelebihan loh. Lah potensi-potensi inilah yang kemudian perlu ditemukan. Banser punya potensi apa? Pasti punya, nggak mungkin nggak. Cuman persoalannya adalah bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Maka dikatakan idza sadaqal azmu wa duhassadil, ketika niatnya baik pasti ada jalan. Maka di lagu apa judulnya? Banyak jalan menuju Indramayu. Karena yakin Allah melahirkan kita dengan kelebihan masing-masing. Rianto bisa jualan tempe, bisa buat tempe. Saya nggak bisa. Saya hanya menjadi penikmat tempe. Rianto jualan tempe. Kamu umpamanya pasti punya kelebihan. Nggak mungkin nggak. Maka anak-anakku sekalian, tidak ada satu orang pun yang di dunia ini dilahirkan oleh Allah tanpa dibekali kemampuan dan skill. Saya waktu itu membayangkan Pak, kalau saya jadi pegawai negeri, mungkin hidup saya tidak seindah hari ini. Walaupun pegawai negeri itu bukan pekerjaan yang hina, tapi saat itu saya memutuskan, saya nggak mau. Istri saya waktu itu mau kerja di bank, saya nggak mau. Saya bilang, ketika saya menikah dengan dia, kamu nggak boleh bekerja. Walaupun mohon maaf, ibu-ibu silakan bekerja, tapi saya punya konsep, istri saya nggak boleh bekerja. Kenapa? Saya mikir, istri itu dinafkahi setiap bulan, kadang-kadang masih berani sama suami, apalagi kalau punya penghasilan sendiri. Betul? Loh iya Pak, perempuan itu dinafkahi tiap hari itu masih ngeyel.
Apalagi perempuan Indramayu, itu penyakitnya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau penyakit nggak pernah ingat. Orangnya datang, jilbabnya putih. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Tapi saya ditanya, boleh nggak perempuan bekerja? Silakan. Tapi kalau istri saya nggak boleh. Boleh nggak Gus perempuan bekerja? Boleh nggak istri bekerja? Silakan. Kenapa? Karena suamimu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yang jelas Mariano harus paham. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lo kerja. Ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere lah. Hidup cewek. Makanya saya nggak suka sama cowok. Aku nggak suka sama cowok. Tapi juga ingat, banyak persoalan di dunia ini berangkat dari seorang cewek. Ayo. Di Jawa Tengah Semarang ada tentara namanya Kopda Muslimin, nyuruh orang untuk membunuh istrinya. Gara-gara apa? Kopda Muslimin jatuh cinta sama Purel, perempuan relatif usel-usel, cewek. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara siapa? Hawa. Anak polisi nih Pak Polisi, gara-gara waduh. Hati-hati, anak polisi nih Mbak Polisi nih Mbak Polisi, tanpa polisi diperiksa sama polisi, sehingga dasi polisi. Persoalannya apa? Perempuan. Maka hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu sumber nikmat tapi juga sumber masalah. Maka bagaimana kamu menjadikan perempuan itu menjadi soleha? Nah, maka suami yang baik tidak hanya merubah statusnya menjadi sah, tapi harus berusaha merubah yang menjadi wanita soleha. Malam saya rebutan susu sama anak saya. Tak kasih tahu ya, bagaimanapun nih, ASI itu lebih baik daripada susu sapi. Bu, tak ada nih. Iki wong tua nyangka temen ya, pengajian lu ngarepe kiai itu ngapain diselanjor ke ya. Orang saya itu nggak ya. Oh pegel. Yaudah, satu lagu untuk ibu. Gua belimbing di atas gekek, raine glowing tungkae meledak. Oh pegel. Ya nanti pulang katanya ditaruh ya. Ibu dia berangkat pengajian ya. Apapun itu, susu ASI, wallah lebih bagus dibandingkan susu sapi. Makanya kenapa susu anaknya sapi sudah tidak mau minum susunya sapi, malah diminum anaknya muka Roma. Aku sering guyon boleh. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Oh itu ASI. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian, tandur, di pasar, kan bisa praktis. Ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok, nggak ada. Yang ketiga, demokratis. Maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan yang jelas ASI dilindungi badan hukum. BH Badan Hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi gampang disentuh oleh orang? Karena sapi gak ada yang pakai badan hukum, kan gak ada sapi behana. Maka apa? Tanggung jawab seorang ibu, hitam putihnya seorang anak. Ayo coba dijawab, ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Arep ngombe kok ora ono sedotane. Dia. Mana? Cangkeme sisi sedotane papat.
Apa? Berbeda itu indah, contohnya sedotan. Kuning, abang, hijau, pink. Tapi yang menjijikan itu pengajian sudah tua, jilbabnya pink. Dia belakang tengah itu ya Allah. Jangan-jangan saya pakainya pink ya. Pak Budi kayak luweng kayak dia. Kayak kelebon dia. Ya Allah. Tapi kumus dan das itu kelihatan saya tuh kayak orang yang bindas bisa. Kayak mau copot di kepala saya. Atau kepalanya copot dulu ya. Jajal, cangkemnya jajal gitu. Nyopot das jajal. Coba ibu jawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Jangan ngomong ya, jangan ngomong. Ada orang di sana? Boleh saya berdiri bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tadi saya duduk, dilihat wajah saya, begitu saya berdiri dilihat sarung saya. Bu, yang saya pakai namanya apa ini bu? Kulot matane, kulot. Apa bu? Malah saya. Lenda matane. Malah bosok cangkemnya karpet. Pas gue ngajak aku karpet. Karena aku malu. Pinjam ini soalnya Pekalongan, karpetnya cuil. Ternyata bekas sujudnya hakun. Kesopot. Kan campur rongas ya. Gak apa-apa Bul, kalau kamu merongos, kamu belum kuliah sudah punya gelar S2 MSc. Merongos cocok. Tapi nggak usah pakai kawat gigi Bul. Saya paling benci kalau ada orang pakai kawat gigi. Aku takut. Coba kalau cewek pakai kawat gigi, ujung kawat gigi, tak cipok, nyangkut ya. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Saya mau tanya sama ibu dulu. Bu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Aku tanya ibu-ibu dulu, anak-anak diam dulu nih. Bu, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Anak. Oke, saya kunci jawabannya anak. Sekarang anak-anak. Le. Kok cangkok semua ya? Ini jauh orang takon. Bakso goreng ini sering nyong. Anak-anakku, surga itu terletak di bawah kakinya ibu. Kayaknya cangkemnya kayak anak Abu Samsudin ya. Sekarang anak-anak baik, dukun alat tukurin yang sok. Bayarnya selawe juta. Orang setruk Shopee. Begitu dibongkar triknya marah-marah. Gara-gara apa? Katanya sepi, gak ada yang dagang. Dukun kok lucu. Katanya selama ini kamu jual pelaris, kok gak bisa melariskan dirinya sendiri? Kan goblok. Jual angka, Mbak Dukun saya minta nomor berapa? Kalau memang Dukun tahu nomor, Mbak ya dibeli sendiri. Katanya Dukun punya pengasihan, ini bujurnya merongos. Kenapa nggak dipakai sendiri? Cangkem Dukun. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu bisa dilihat dari dua sudut kacamata. Sudut pandang pertama, kalau yang jawab seorang ibu, Bu, surga terletak di bawah kaki ibu itu dalilnya siapa? Ibu harus jawab, itu adalah dalilnya ibu. Kalau yang ditanya anak, nah,
Itu dalilnya siapa? Itu dalilnya anak. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang ditanya ibu dijawab ini dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini faktanya Pak, mohon maaf, banyak kelakuan ibu tidak bisa mensurgakan anaknya. Contoh, anak 5 bulan diganti susu kaleng, ibunya kemana? Senam. Tahu, doang. Sok seksi. Terus tumpah meledak-meledak. Anak ditinggal, malah senam, gowes arisan. Wongnya ya tekap, ya beli guyu. Soalnya muka romah. Ini nggak bertanggung jawab. Apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Anak mandi, pembantu. Ganti baju, pembantu. Urusan istri, bakti kepada suami, pembantu. Gawe kopi, pembantu. Ibu kasih tahu. Wong wadon sing apik yek, sing lanang kurung jaluk, sing wedok wis nawani. Rianto belum minta, Mukarromah sudah nawari. Rianto belum minta kopi, kopi ini. Rianto belum minta teh, tehi. Urung jaluk sarapan, sarapi. Rianto urung jaluk susu. Caplok nah. Caplok apa? Jangan semuanya serba pembantu Mukarromah. Ibu-ibu handle termasuk anak, pendidikan anak, belajar pembantu, makan pembantu, minum pembantu, mandi pembantu, ngeloni bojone. Makanya sekarang banyak dari pindah dari awalnya pindah dari lain body pindah ke hati. Ini gak bertanggung jawab. Ibu-ibu yang kemudian tidak bisa mensurgakan anaknya, padahal pendidikan terbaik adalah uswah suri tauladan. Tak kasih contoh. Saya itu Bu ya, saya bisa tahlilan, bisa sholawatan, berjanjenan, manakipan, istighosahan, bukan karena saya belajar, enggak, tapi karena saya biasa ikut bapak saya. Bapak berangkat istighosah, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan apa yang dibaca bapak saya. Teladan, Pak. Bapak tahlilan, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan tahlil karena saya biasa bapak saya. Bapak ngimami sholat, saya ikut ke masjid walaupun saya nggak sholat. Anak kecil, begitu bapak sholat, saya nabuh beduk. Akhirnya bapak saya jengkel, duduk beduknya disembunyikan. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini pukul beduknya. Tapi kan orang tua egois, Mas. Anak nggak usah ikut ke masjid, nanti ribut, nanti rame, betul nggak Pak? Kadang-kadang orang tua itu kurang ngajar ya. Anak nggak boleh ke masjid, alasannya apa? Nanti ribut ganggu khusyuknya orang tua, nanti rame ganggu khusyuknya orang tua. Orang tua tak kasih tahu. Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga mikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, kalau anak rame kan lumrah, namanya anak. Kan anak nggak punya dosa. Rufi'al qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan kepada 3 macam golongan. 1, anak kecil sampai dewasa, sampai balik. 2, orang tidur sampai bangun. 3, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau ada orang hargelis tidak mau sholat gampang, jadilah anak kecil terus, atau tidur terus, atau orang gila terus. Makanya wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Sing edan jenenge hakul. Anak diumbar ke masjid nggak apa-apa, sujud. Ibu sujud,
anaknya nongkrong neng boyo, ora apa-apa didongake kayak kiye. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi ahli sujud. Keren. Lah si Ubat nongkrong bokong boyo si Mukarroma disikut minggat kayak Bapak Irianto. Anak-anak kecil Pak suruh ke masjid. Cah cilik lho, ya kalau mereka seneng kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo ke masjid. Seneng le. Supaya apa? Gedenya kalau mik. Sopo ngerti cilikane seneng nyekel mik, gedene dadi kaya Gus Miftah. Amin. Ayo kayak tukang syuting. Lu mesti cilikane senengane nginjen. Gedene tukang syuting. Anak kata inyong, senengane nulis-nulis jadi sekretaris. Anak berani kata inyong, cilikannya senengane jelek duit, gede nih jadi polisi. Iya, maksudnya iya. Aduh dari inyong dia polisi brimob, pistolnya loro, satu ini satunya ini. Ini masa-masa fitnah untuk bangsa Indonesia yang nggak tahu persoalan nggak usah ikut komentar. Umpamanya soal polisi, kamu nggak tahu ya sudah. Saya kadang-kadang kasihan polisi ya, kayak Huak, pakai sandal jepit akan ditilang sama polisi. Wah, itu Huak. Himbauan ibu-ibu, bapak-bapak kalau naik motor jangan pakai sandal jepit, karena kalau terjadi kecelakaan bisa lebih parah. Lagian polisi takut kalau yang naik motor pakai sandal jepit ibu-ibu nanti ditilang sandalnya dijikok nampol cangkemnya polisi. Kan ibu-ibu medeni mas, rating kiri beloknya kanan. Siapa Mukarroma? Iya selamatan di sini. Kerja. Hakku sebagai apa? Oh bahasa. Orang meyakinkan. Ayo, minta selamat apa Bu? Coba tingkir. Semarang kali ne budak sing disayang matane. Tuku bawang kleru mri jawes kebajot sayang mong dianggap panjang. Kalau di aku ya beda. Nyekel kobleng kleru rating reson nyanding mergo kalah glowing. Tadi budak. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagu apa yang enak? Ngomong apa sih Bu? Bukan lebih ya. Berkodok. Bosok temen. Saya ngomong ini biasanya apa Rianto? Apa? Haji gaul? Beriman lagi haji gaul. Saya baru pulang haji pas sebulan. Saya doakan warga masyarakat Hargelis mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramu sambar. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Mari kita nyanyikan Haji Go. Lagu ini kau berimen. Lagu ini kau berimen tau. Gak Haji Gaul. Oh mama. Apa ya? Apa? Pikir dingin. Itu mesti HP-nya cross. Kelihatan flashnya redup. Flashnya redup. Kenapa jelek? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, merah putih. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Karyakan selalu kami jaga demi kejayaan
Kanggo jaluk donga wajan Quran ajan sakaliman lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan ketangisan salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaco tamanan ger hana turun kowe ora wiran padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya maka dari kesi donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Muhammad lebih dari doa itu nyuwun sewu kita motivasi anak kita untuk menjadi apapun selama itu baik cita-citanya insya Allah selama itu baik didukung anaknya pengen jadi banser ento pengen jadi polisi ento pengen jadi tentara ento pengen jadi kiai monggo pengen jadi apapun sesuai dengan kemampuan anaknya pengen jadi polisi daftarkan lebu akpol soalnya nanti di akpol akademi polisi dari jenderal keren deh kan sekarang polisi jelek Gus loh oknum semuanya ada yang baik ada yang jelek kiai lo doai ono sing mampu merdukun semuanya ada yang baik ada yang buruk jangan dilihat lembaganya tapi oknumnya sing nakal itu oknum lo nyatanya kalau ada ngaji wirawira di kawal polisi lo kurang umat kok ya tadi kalau saya dari lokasi pertama ke sini kalau nggak pakai patwal pasti lama nah berarti nopo polisi juga bisa berdakwah melalui kepolisiannya banser dakwah apalagi banser saya bilang sama mbak-mbak kalau menikah dengan banser ini orang paling ikhlas sedunia tapi pengajian dari sore sampai malam Rianto lupa rokoknya betul nggak ada rokoknya makanya mbak-mbak kalau menikahlah dengan banser kenapa kiai saja dijaga apalagi hatimu iya tapi rata-rata banser seperti pohon pisang apa punya jantung tapi nggak punya hati iya jangan iya ya Allah apa ini pokoknya I love you full banser ingat Bapak Ibu hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikan tangan tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia percaya dengan keakbaran Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun atas kun fayakunnya Allah insyaallah zahirul ubaid sesuai dengan apa yang dicita-citakannya amin Allahumma amin jam setengah kali saya capek daripada saya pingsan di panggung saya harus istirahat karena dari jam 4 Pak saya sudah terbang dari Medan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kebaikan untuk bangsa Indonesia kebaikan untuk kemerdekaan Indonesia kebaikan untuk semua lembaga negara untuk presiden, untuk DPR, MPR, bupati, polisi, tentara, banser semuanya kita doakan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Syekhul Hajat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Mahya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Rianto, Bu Mukarramah matur nuwun, Marga Gelis matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.